Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada episode sebelumnya, sejak Fujima bermain, tim Shoyo kembali menguasai pertandingan, menyebabkan Shohoku terus-menerus berada dalam tekanan dan kembali tertinggal dalam perolehan poin. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. もちろんです。俺たちは強い。勝って決勝リーグだ。はあ。はあ。 Timeout berakhir. Kedua tim kembali ke lapangan, namun Mitsui tampak kelelahan. Wajahnya memucat, napasnya berat, tetapi tekadnya tetap membara. Di sisi lapangan, Kogure yang bersiap menggantikannya mendapat isyarat tegas dari pelatih Anzai untuk tetap duduk. Di tengah lapangan, Akagi mendekati Mitsui. Dia memberi isyarat, semua operan akan diarahkan padanya untuk mencoba tembakan 3 angka. Sakuragi, yang berdiri di belakang, menepuk bahu Akagi dengan penuh percaya diri, meminta giliran mendapatkan bola. Bukan untuk tembakan 3 angka, tetapi demi memperbaiki jumlah poin pribadinya yang tertinggal dari Rukawa. Namun, Akagi menegaskan bahwa rebound adalah keahlian Sakuragi, bakat yang harus dimanfaatkan. Miyagi menambahkan, bahwa karena aksi reboundnya, Sakuragi telah menjadi pusat perhatian di pertandingan ini. Kata-kata Miyagi itu seperti pemantik api. Sakuragi berdiri tegak dengan kepercayaan diri yang meluap-luap, siap melompat lebih tinggi dari sebelumnya. Pertandingan berlanjut. Miyagi menguasai bola. Bola diarahkan ke Akagi, namun 3 pemain lawan langsung mengepungnya. Melihat Mitsui berdiri bebas, Akagi dengan cepat mempassing bola. Mitsui melompat untuk tembakan 3 angka, tetapi Hasegawa melesat dengan waktu yang sempurna, memblok tembakan tersebut. Bola kembali ke tangan Miyagi. Shohoku tak menyerah. Di tepi lapangan, pelatih Anzai mengamati dengan cermat. Dia tahu kemenangan Shohoku tidak hanya bergantung pada rebound Sakuragi yang membuat pemain Shoyo kehilangan momentum. Ketepatan tembakan Mitsui adalah kunci yang tak tergantikan, meski tubuhnya tampak ingin menyerah. Di lapangan, Mitsui tetap berjuang, meski Hasegawa terus menjaganya dengan ketat. Ketegangan memuncak, waktu kian menipis. Semua mata tertuju pada Sakuragi dan Mitsui, 2 pilar harapan Shohoku. Apakah kombinasi semangat dan teknik ini cukup untuk membalikkan keadaan? Pertarungan belum selesai. Shohoku menyerang dengan penuh tekanan. Miyagi meluncurkan operan tajam ke arah Sakuragi di tengah lapangan. Namun, keraguan-raguan terpancar dari wajah Sakuragi. Bola terlepas dari genggamannya, hampir menjadi malapetaka. Untungnya, Mitsui sigap merebut kembali penguasaan bola. Tanpa membuang waktu, Mitsui bergerak maju. Namun, Hasegawa dari Shoyo segera menempel ketat, memberi tekanan tanpa celah. Mitsui melompat untuk melepaskan tembakan 3 angka. Bola melayang melewati upaya blok Hasegawa, tetapi hanya membentur ring keras, memicu perebutan rebound sengit di bawah ring. Sakuragi, meski bertubuh lebih pendek, berdiri kokoh berhadapan dengan Hanagata yang jauh lebih tinggi. Dengan energi tak kenal menyerah, Sakuragi melompat, merebut bola dari udara. Teriakan kagum menggema dari bangku pendukung Shohoku. Namun, situasi berubah secepat kilat. Fujima melesat dengan kecepatan luar biasa, mencoba merebut bola dari tangan Sakuragi. Menyadari ancaman itu, Sakuragi mengelak, tetapi sikunya tak sengaja mengenai wajah Hanagata. Peluit wasit berbunyi nyaring, pelanggaran. Sorakan pendukung Shoyo membahana. Ini adalah pelanggaran keempat Sakuragi. Hanagata, yang tampak kesakitan, tersenyum tipis saat berdiri. Ia tahu Sakuragi kini berada di ambang dikeluarkan dari pertandingan. Shohoku semakin terdesak. Permainan Shoyo kini lebih agresif, seolah mendapatkan darah baru. Sementara itu, Sakuragi bermain dengan penuh kehati-hatian, wajahnya menyiratkan ketakutan, tak ingin melangkah terlalu jauh dan membahayakan timnya. それまでの積極的なプレーができなくなり、リバウンドも取れなくなる。 Di sisi lain, Mitsui terlihat kelelahan, peluh membasahi wajahnya yang penuh ketegangan. Shohoku kini berada di ujung tanduk. 2 pilar yang seharusnya menjadi kekuatan utama, justru menjadi titik lemah.
Harapan tim mulai meredup, tetapi di mata para pemain Shohoku, tekad untuk bertahan tetap berkobar, meski menghadapi situasi terberat mereka. Lapangan basket terasa berat di bawah tekanan waktu dan skor. Di tengah ketegangan, Sakuragi menghampiri ke arah Mitsui yang terlihat lesu, keringat bercucuran dari dahinya. Rasa khawatir terpancar di wajah Sakuragi, namun sebelum ia sempat berkata banyak, Mitsui memotongnya dengan tatapan tajam. Dalam keheningan, tubuh Mitsui berbicara lebih lantang, mengapa Sakuragi bermain dalam ketakutan. Di sisi lain, Fujima tampak penuh energi, memimpin tim lawan dengan semangat yang membakar. Sebaliknya, pemain Shohoku mulai menunjukkan kelelahan fisik dan mental. Napas mereka berat, langkah mereka melambat, dan putus asa mulai mengintai. Namun, Mitsui belum menyerah. Ketika bola kembali berada di tangannya, ia menghadapi Hasegawa yang menutup setiap ruang geraknya dengan ketat. Dengan strategi matang, Mitsui mencoba melepaskan umpan, tetapi tiba-tiba Hasegawa melakukan pelanggaran keras. Peluit wasit melengking, dan para pemain Shohoku segera menghampiri Mitsui yang terjatuh, menunjukkan keprihatinan mereka. Wajah Mitsui basah oleh keringat, lelah begitu terasa menghantam tubuhnya. Namun, pikirannya kembali ke masa lalu, ke final turnamen SMP. Ia mengingat dengan jelas suara pelatih Anzai yang lembut tapi tegas agar tidak pernah menyerah sampai peluit terakhir. Kata-kata itu seperti bara api yang kembali menyala dalam dirinya. Saat Sakuragi mendekat lagi, kali ini Mitsui tidak lagi terpaku pada kelelahannya. Ia bangkit perlahan, memberikan senyum yang kecil namun penuh arti. Energi baru menyelimuti tubuhnya, semangat yang sempat redup kini berkobar lagi. Kesempatan lemparan bebas tiba. Semua mata tertuju pada Mitsui. Dengan ketenangan yang luar biasa, ia mengambil ancang-ancang dan melempar bola dengan sempurna. Bola melengkung indah di udara, sebelum menembus jaring tanpa menyentuh tepi. Sorakan dari bangku penonton pecah, sementara Mitsui hanya berdiri tegak, matanya memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Bangku cadangan Shohoku bergemuruh menyemangati kembalinya Mitsui. Kembalinya semangat Mitsui menjadi percikan harapan baru bagi Shohoku yang tengah berjuang. Shoyo segera melancarkan serangan cepat, mendorong tempo permainan. Para pemain Shohoku mundur untuk membentuk pertahanan, namun Mitsui justru memutuskan untuk melawan arus. Dengan keberanian penuh, ia menghadang pergerakan Shoyo, memicu para rekan setimnya untuk kembali bertahan dengan gigih. Ketika bola dipasing kepada Hasegawa, Miyagi dengan kecepatan luar biasa berhasil merebutnya. Lincah, ia langsung mengirimkan umpan matang kepada Mitsui. Berdiri di garis 3 angka, Mitsui melesatkan tembakannya yang khas. Bola meluncur sempurna menembus jaring, mengurangi jarak poin Shohoku. Meski terlihat lelah, wajah Mitsui memancarkan tekad yang tak tergoyahkan. Ia terus memimpin dengan semangat juang yang tinggi. Shoyo membalas melalui Fujima, yang dengan gesit menusuk ke area Shohoku. Fujima melompat untuk melakukan tembakan, namun Miyagi, tanpa gentar, meloncat lebih tinggi dan berhasil membloknya. Miyagi berlari cepat ke depan, memimpin serangan balik, diikuti oleh Mitsui yang siap mengambil posisi. Sesampainya di area Shoyo, Miyagi mengirimkan bola kembali kepada Mitsui yang berdiri di garis 3 angka. Hasegawa mencoba menghadangnya, namun Mitsui tetap percaya diri. Dengan keyakinan penuh, ia melesatkan tembakan 3 angka, dan bola kembali bersarang sempurna. Skor kini menjadi 55-58, Shohoku tertinggal 3 poin. Mitsui kembali dengan api semangat yang berkobar, membawa energi baru ke tim. Namun di sisi lain, Sakuragi masih dibayangi rasa takut melakukan kesalahan. Pertandingan terus memanas, dan kemenangan kini tergantung pada keberanian serta tekad seluruh tim untuk mengatasi tekanan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.